بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه وقال أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه: من ظن أنه بدون الجهد يوصل إلى الجنة فهو متمن، ومن ظن أنه ببذل الجهد يوصل فهو متعنن. Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, barang siapa menyangka tanpa bersungguh-sungguh berbuat kebaikan, kawa aja masuk ke dalam surga. Kada ba'amal, kada beribadat, bisa masuk ke dalam surga. Barang siapa menyangka seperti itu, fahuwa mutamannin, orang itu mahayal. Mahayal aja gawian. Gawian tuh mahayal, dapatnya kada, mahayal iya. Ya nang kesah berdatang tah lawan anak acil enor cel pian ada kalau cel anak bebinian lunak benar lawan anak pian ulun cilai tenang aja motor 3 buah nis tumat lagi anak nukar pulang lawan motor pokoknya pian kada betaha kada perlu beganangan gawian nyawa apa sampai banyak bana bisi motor mahayal bang cini aja mahayal bunghol jar acil ndak kira bujuran banyak bisi motor kayaknya mahayal, artinya mahayal banyak motornya nak nukar pulang nak mahayal. Siapa yang berpikiran bahwa upah itu bisa didapat tanpa harus bekerja, fahuwa mutamannin, itu menghayal. Kita harus yakin kembali dan sadar bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti Allah beri upah dunia dan akhirat. Orang yang berangkat daripada rumah menuju toko, berangkat pagi pulang sore, dia dapat upah 2. Dunia yaitu laba dari ujungan yang dia lakukan, yang kedua surga yang siap menanti. Artinya setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia. Setiap yang kita lakukan pasti ada upahnya. Di dunia kalau pedagang tadi berujung sugih, kalau di akhirat surga. Namun kita dididik untuk mengarahkan hati kita mengutamakan surga daripada sugih, mengutamakan akhirat daripada dunia. Upah yang ada di dalam dunia yang dijulung oleh Allah, misalnya pedagang itu sugih, maka itu walaupun banyak, walaupun luar biasa, semua akan terpisah dengan kita. Tapi upah yang di negeri akhirat walaupun sedikit itu akan selama-lamanya kita miliki. Kita yang kadang-kadang salah mengarasi, mencintai kenyamanan dunia, kita aja nang karas kencang hati, tidak ingin berpisah dengan kenyamanan dunia, tapi dunia kenyamanannya tidak mendukung kepada kita. Kita yang karas, mudah kada hendak terpisah lawan nyaman dunia, mudah kada hendak pokoknya jauh dari kenyamanan dunia. Tapi kala ajal datang menjemput, kita yang karas hendak mencintai dunia, tapi dunia kada pernah faktanya mendukung cinta kita. Terus kalau arti cinta itu kita pahami bahwa menginginkan sesuatu kenyamanan, dan kenyamanan itu kada pernah terpisah lawan kita, di sini itu tidak ada. Kenapa? Karena mati akan memisahkan segalanya. Terus kenyamanan nang bujur-bujur kada mau terpisah lawan kita, cinta kita karas kada hendak terpisah, dan fakta mendukung pulang, itu adalah kenyamanan akhirat, bukan kenyamanan dunia. Jadi amunnya kancang hati, indah terpisah lawan kenyamanan, amun kita meletakkan itu kepada kenyamanan dunia, tunggu patah hatinya, tunggu kecewanya. Kenapa? Ya karena terpisah. Kayak apa sakitnya patah hati, hakun sakit gigi pada sakit hati.
sakit gigi itu sudah luar biasa sakitnya, apalagi patah hati. Kada kegampangan patah hati kan, pokoknya berpikir tuh sebutin aja lagi mati dia mati. Orang patah hati tuh berpikirnya mati dia mati, itu aja lagi. Kada berguna untuk hidup, hidup unda kada berarti, apalah gunanya hidup tanpa cintamu. Wah, tuh orang patah hati itu meranyau. Meranyau tuh bahasa Banjarnya apa ya tuh? Bahasa Indonesianya meranyau tuh. Hah, meranyau tuh apa? Meranyau. Apa bahasa Indonesianya? Nangaliham sudah nih. Nah, bayangkan patah hati, sakitnya luar biasa, maka wajar ketika kita berkeyakinan untuk tidak berpisah dengan kenyamanan dunia. Saat mati datang, bayangkan betapa sakitnya itu mati, betapa patahnya hati kita. Kenapa? Karena ternyata yang kita inginkan untuk tidak terpisah sekarang terpisah untuk selama-lamanya. Maka arahkanlah cinta kepada negeri akhirat. Maka orang yang berkeyakinan dan berkeinginan mengutamakan kenyamanan akhirat daripada kenyamanan dunia, ini adalah awal ikhlas yang telah ia miliki. Dari karena itu yang penting berbuat kebaikan, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, walaupun hanya membuang duri di pinggir jalan, semua punya nilai. Nilai di dunia, nilai di akhirat. Di dunia mungkin kita dapat upahan, kita dipuji orang, kita dianggap orang baik di dunia. Di akhirat kita siap dengan surga, kita akan bakal menikmati kenyamanan surga. Artinya membuang duri kecil sepertinya tidak berharga, namun semua tidak sia-sia. Di dunia kita dapat upah, di akhirat kita dapat upah. Akan tetapi seandainya sama sekali tidak diupah, tidak digaji di dunia ini, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kenapa? Karena Allah berarti menyiapkan segala-galanya di negeri akhirat, menyiapkan kenyamanan, kebahagiaan di negeri akhirat. Kenapa? Itulah kasih sayang yang luar biasa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang puasa, dari imsak sampai menjelang adzan maghrib, dia tidak dikasih makan, dia tidak dikasih minum, dia tidak dikasih apa-apa. Tapi kala adzan maghrib bunyi sirena berbunyi, seteguk air beda nikmatnya dengan orang yang tidak puasa. Sama seteguk, tapi seteguk orang yang tadinya lapar dari imsak, haus dari imsak, kala adzan maghrib, masya Allah, seteguk air luar biasa. Tapi orang yang tidak puasa mungkin secangkir air belum sama kelegatannya dengan seteguk air orang yang puasa. Nah, di dunia dia penuh masalah, hidup kadang-kadang serba kekurangan, makan minum terbatas, orang 3 dia 1 kali dalam sehari, bahkan kadang-kadang ada yang tidak pernah makan dalam sehari. Tapi kala ajal datang menjemput, upah akhirat diberikan oleh Allah mungkin sama, tapi nikmatnya berbeda. Inilah yang disebut dengan orang-orang soleh. Kami di dunia puasa, kami berbuka nanti kala akhirat datang dalam hidup kami. Barang siapa menyangka bahwa dengan tiada berjuang dan berusaha dia dapat gaji, itu menghayal. Barang siapa menyangka usahanya lah yang membuat segalanya bisa terwujud, itu namanya maulu-ulu dan mauyuh akan awak, bikin awak uyuh, bikin awak letih. Kenapa? Barang siapa sholat, dia beranggap sholatnya ini yang memasukkan dia ke surga, salah. Barang siapa puasa, beranggapan puasanya ini yang memasukkan dia ke surga, salah. Dia masuk surga bukan karena sembahyangnya ini yang memasukkan dia ke surga, tapi Allah dengan rahmatnya yang memasukkan ia ke dalam surga. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, talabul jannah bila amalin dzambun minad dzunub. Orang mau masuk surga Firdaus tapi beramalnya malas, itu kesalahan besar. Iya, kadang-kadang kita nih loco juga, sembahyang zuhur parak asar, habisnya sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum langsung berdoa, doanya gini, Firdaus ya Allah
maka kada malu-malu kada malu-malu udah sholatnya para asar, dekat asar terus wirid enggak, zikir enggak, langsung Firdaus ya Allah, Firdaus ya Allah, terkajut malaikat. Nah ini mau minta balasan surga tapi malas beribadat. Itu gen sholat duhurnya peteh aja kada pakai surah bismillah waladhdallin amin Allahu akbar, tahiyatul sampai 2 kalimat syahadat, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, firdaus ya Allah. Ajib. ini ngarannya jar orang Banjar ya nang moha kayu ya ini nih ada tahu di aturan kada baadab moha kayu tuh bang pertari moha kayu kada moha berarti. Wa fil haditsil qudsi ma aqalla haya'a man yatma'u fi jannati bighairi 'amalin kaifa ajudu bi rahmati 'ala man bakhila bi ta'ati. Kada beisi penyupan orang nang hendak benar masuk ke dalam surga tapi kada lalu kelihatan maasi, disuruh kada maasi, dilarang malah melanggar, maharap masuk surga. Bagaimana aku bisa memberikan surgaku kata Allah kepada orang nang kada maasi lawan aku, ada man bakhila bi ta'ati. Disuruh nang paling halus aja kada mau, nang 2 rakaat subuh tuh pahandepnya nang sembahyang rakaat 2 rakaat, kalaunya maghrib ya 3, kalaunya isya 4, ini subuh 2 iya kada mau, bakhila bi ta'ati. Habis sembahyang baca zikir ya kan, wirid nyambung, setelah salat memuji membesarkan Allah, makin asyik lagi. Habis assalamualaikum tetap memuji Allah, wirid tasbih 33 subhanallah alhamdulillah 33 Allahu akbar 33. kemudian kumpul jamaah, ada imam, dan wajar kalau umpama satu orang di antara mereka misalnya imam atau ada yang lebih tua lebih pantas untuk membaca doa, kita yang hadir mengaminkannya wajar, walaupun doa dan hajat masing-masing beda, tapi kan imam bisa aja rancak mendoakan itu, ya Allah jasidin kabulakan hajat bertaan. Nah iya sudah ikam berdoa ya Allah surga ya Allah, firdaus ya Allah, sugih ya Allah. Muntung ini sering berdusta, muntung ini sering berkata-kata gibah, baik kurang aja nang disuruh berdoa seorang mah aminakan aja nah amin amin gitu aja amin, mulai nengka ini tangan nah sampai nengka ini kalawasan berdoa imamnya macam-macam doa dikumpulkan sidin sampai doa betutuy Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan wa jannibis ma razaqtana. Jadi jamaah amin apanya nang diaminakan habis menyan doa dikumpulkan sampai Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Jadi siko itu doa masuk jamban amin ya siko habis seberataan doa dibacanya. Iya lah ya kan biasa kita oke lah masing-masing doa oke, yang ini doanya ini, yang ini doanya karena masalah beda-beda, tapi ada doa umum yaitu ya Allah kabulkan hajat mereka semua, iya ngarannya tinggal amin di kita. Nah kabulakan ya Allah doa imam tadi, nah ya ajar imam ya Allah kabulakan hajat bertan amin di kita. Nah jadi nang sikong berdoa hendak sugih kabul, nang sikong anu hendak kawin kabul, nang sikong hendak beranakan bininya kabul. Nah, jangan hati-hati lah ya Allah mudahan ulun beranakan, salah kabul ikam jangan lalakian betianan lah. Kemudian waqala ahadul akabir al haqiqatu tarkum mulahadhatil amal la tarkul amal. Ibadah yang kita lakukan diawali dengan bacaan yang bujur, gawian yang benar. Jakanya sembahyang takbir Allahu Akbar, baca fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, namanya syariat. Nah syariat digabung dengan hakikat, dan hakikat itu tarku mulahadhatil amal, yaitu jangan merasa kita punya kelebihan, jangan merasa kita mampu melakukan kebaikan. Kita harus sadar kebaikan yang kita lakukan ini min ihsanillah, ini kebaikan Allah. Kalau hada ihsanullah fahuwa muhsin, Allah lah yang muhsin. Ini hakikat tarku mulahadhatil amal. Jangan sampai yang rajin sholat mengaku punya kelebihan, rajin puasa mengaku punya kelebihan, rajin ibadat mengaku kelebihan. Jangan. Kenapa? Karena itu bukan kebaikan kita, ini adalah kebaikan Allah.
Ini adalah rahmat Allah. Kita bergerak digerakkan, kita rukuk dirukukkan, kita i'tidal di'iktidalkan. Kalau ini semua kebaikan Allah, hadza ihsanullah fahuwa muhsin. Bukan kita, Allah yang muhsin, Allah yang benar-benar patut dipuji, Allah yang benar-benar patut diagung-agungkan. Ini fungsinya hakikat, agar kita jangan sampai sombong, jangan sampai koyo agak. Nah, apalagi nang anum-anuman nih, hanyar bisa menyair koyo. Kasidahnya nih itu juga bang, ya toibah sih ya toibah, tapi koyonya ya Allah. Seorang kalau mengasidah jar orang bahainip berataan, kenapa bingung, dikira memuji, kayaknya bingung sairnya ke situ kemari. Artinya apa? Jangan sombong. Kita harus merasakan dan meyakini ini kebaikan orang, bukan kebaikanku. Ini kebaikan orang. Hadza fadlullah la ghair. Hadza ihsanullah. Semua, tiap-tiap sesuatu, salat kita ihsanullah, puasa kita ihsanullah, zikir kita ihsanullah, semua ihsanullah. Kalau semua ihsanullah, fahuwa muhsin. Nah, itu hakikat. La tarkul amal, bukan mengaji hakikat itu lalu ada kajian bilanya lulus kada sembahyang lagi. Nah, itu makam lufut. Siapa nang sudah sampai ke satu makam yang paling tinggi ialah kada sembahyang lagi, lalu lagi nang bubuhan nang anum-anuman ini berguru ke situ. Kenapa? Karena memang kesalur pengolirnya. Kesalur. Oh, ini nang bujur-bujur sampai ya, artinya kada sing sembahyangan lagi. Nah, logikanya aja tuh ikan kayak anak beranakan mun kada batutoy. Adalah orang bini betianan mun kada batutoy. Nah, becengangan nya mintuna. Betianan bini maulah. Pasti beramal dulu baru dapat upah, beramal dulu baru dapat gaji, kerja dulu baru dapat gaji. Gajinya jangan terpikir di dunia ini aja, tapi juga ingat gaji itu dua, di sini dan di akhirat. Seandainya di sini belum terlihat, jangan pernah menganggap kebaikan kita sia-sia. Kenapa? Karena gaji pasti kita dapat, hatta di akhirat semata-mata. Nah, ini jadi apa aja kita kerjakan kebaikan, kita yakin gaji pasti kita dapat. Kalau tidak di sini, di akhirat. Jadi semangat tumbuh terus, sembahyang, zikir, wirid dan seterusnya. Jadi hasil dari sederhana pengajian malam ini dulu, rajin-rajin beribadat. Jangan kau anggap membuang duri itu kecil, karena sesungguhnya upah surga itu besar, ridha Allah itu luar biasa. Jangan pernah kala berbuat kebaikan sombong dan takabur, karena kita tidak pernah memiliki kebaikan itu. Itu anugerah daripada Allah. Tugas kita setelah rajin beribadat, rajinlah juga memuji Allah. Jangan pernah berpikir minta dipuji, minta disanjung. Tugas kita semakin salat semakin memuji Allah, habis salat memuji Allah, habis salat memuji Allah. Karena dari takbir sampai salam tidak ada kata selain pujian. Sungguh terlalu terdinding hati kita habis salat kita sombong. Sungguh terlalu terdinding hati kita habis salat kita meminta pujian dan sanjungan dari orang lain. Kenapa? Karena dari takbir sampai salam tidak ada di sana cerita tentang kelebihan kita. Di sana tidak ada cerita yang membuat kita orang hebat, membuat kita orang mulia. Dari sana Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, semuanya. Rukuknya takdim kepada Allah, sujudnya membesarkan Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni, meminta kepada Allah, tanda kita orang lemah, Allah yang kuasa. Dari takbir sampai salam tidak ada yang menunjukkan kita hebat, kita mulia, tidak ada. Yang ada hanya satu, Allah yang patut dipuji, Allah yang patut disanjung. Habis sembahyang masih lagi muntung ini gatal hendak memuji Allah, lalu wirid pun dibaca, tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 dan seterusnya, hingga berdoa dan terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.